Evidence Podcast. Happy listening and enjoy! Hai, Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Kembali lagi mengisi laman podcast Visio Evidence Indonesia yang ke-9. Valentina dan Pak Suryo di sini. Halo Pak Suryo. Halo Valentina, gimana kabarnya Val? Saya baik Pak. Pak Suryo gimana? Sama, tetap baik tapi tidak terlalu istimewa ya, karena ya masih pandemik dan ini yang kita rekam sekarang ya, ini tanggal 13 ya, 13 Juli ini cukup mengkhawatirkan ya, apalagi di Jakarta tuh sudah ada Pak. 3 rekor baru yang berturut-turut dicapai, tapi negatif kebetulan. Iya, jadi betul. Ya sehat tapi juga agak-agak khawatir sih. Dan Valentina di Jakarta kan, jadi saya di rumah Pak, belum kembali kok, belum masih ya? Aman. Masih. Oke, nah itu dia makanya betul. Jadi bahagia, sehat, tapi ya melihat kondisi ini agak-agak mengkhawatirkan sih. Kita berdoa aja ya, semoga timnya di pemerintah dan juga masyarakat bisa patuh dengan semua protokol sehingga pandemi ini tetap bisa dikendalikan. Kalau selesai mungkin pendapat ahli 1-2 tahun lagi sepertinya Pak. Jadi mungkin dikendalikan lah ya. Iya, betul Pak. Oke, gitu Pak, ini hari ini kita kedatangan siapa Pak? Ya, di episode ke-9 ini kita punya tamu istimewa, di mana ini salah satu platform informasi terupdate gitu tentang fisioterapi di Indonesia. So, welcome teman-teman dari Visionesia. Halo Mbak. Halo. Iya. Iya. Oke, jadi for information buat teman-teman pendengar, teman-teman dari Visionesia ini kayak semi-semi misterius gitu. Mereka nggak mau disebutkan identitasnya. Wah, keren ya Pak Suryo ya. Iya, keren. Jadi ini selamat datang Visionesia. Kita panggilnya Visionesia aja ya. Gitu ya Pau ya. Oh iya, oke. Kita panggilnya Visionesia saja. Oke, selamat malam Visionesia. Siapapun yang mewakili di sana, ya kita cuma bisa mengapresiasi sih dengan kehadiran platform ini yang menurut kami cukup inspiratif dengan segmented yang khusus. Jadi kita akan banyak bahas malam ini ya Valentina. Bagaimana Visionesia ini tumbuh sebagai sebuah platform yang hampir semua mahasiswa fisioterapis menunggu-nunggu nih. Kapan postingan dari Visionesia, ada story apa yang menggelitik dan sangat inspiratif bagi Visionesia. Makanya nanti mungkin selama hampir 30 menitan ini kita akan banyak ngobrol tentang Visionesia. Gitu Valentina. Oke, iya betul sekali. Oke, Mbak yang di sana, Mbak Visionesia. Jadi kita Mbak Visionesia. Karena itu tadi tidak mau disebut identitas. Oke, jadi langsung aja kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Oke Mbak, sebenarnya siap. Tujuannya dibentuk Visionesia ini apa sih? Kayak visi misinya gitu, boleh dibagikan? Visi misi banget gitu ya. Jadi emang if we are talking about the aims gitu, ya sebenarnya semua orang juga pasti sadar ya bahwa pada saat ini segala sesuatu yang di-up melalui media itu kan memang lebih cepat ya, lebih cepat tersebar, lebih cepat banyak orang tahu seperti itu, apapun itu, segala informasi baik itu yang mendidik sampai yang rada sampah kayak gitu ya. Nah tujuan dari kita sendiri di sini itu ya nggak muluk-muluk sebenarnya. Kita pengen akun kita ini yang nggak besar ya, akun kita masih akun yang kecil ini bisa menjadi suatu media yang informatif gitu, dan menyediakan segala isu-isu terkini dan juga update-update yang terbaru dan memberikan warna yang barulah istilahnya. Maka dari itu kalau dilihat dari postingan-postingan kami sendiri kan emang isinya ya juga ada humornya seperti itu, biar ada fresh lah teman-teman fisioterapi juga ini. Selain itu juga sasarannya sebenarnya bukan cuma ke fisioterapi aja sih. Sebenarnya untuk jangka panjangnya kami pun juga memiliki tujuan untuk ke masyarakat gitu.
gimana caranya kita mengedukasi biar masyarakat juga tahu sebenarnya perannya fisioterapi ini apa gitu, sehingga mereka ketika mengalami suatu problem, baik itu problem kapasitas fisik maupun kemampuan fungsional atau apapun, mereka tahu kemana sih kita itu harus pergi gitu loh, seperti itu gitu. Cuman kan memang begini, followers kita kan memang, kita mengakui bahwa followers kita 90% masih mahasiswa fisioterapi gitu kan. Jadi memang untuk saat ini kita lebih banyak ke merangkul fisioterapisnya gitu. Tapi ya tetap tujuan jangka panjang kita juga, kita ingin terjun memberikan edukasi juga ke masyarakat gitu. Oke, menarik sekali. Terima kasih atas penjelasannya. Oh iya, Mbak, ini kan tadi dijelaskan bahwa 90% masih followersnya adalah mahasiswa, gitu ya. Ini apakah gimana? Mungkin sedikit terat, maksud saya bukan mahasiswa, maksudnya followersnya di sini fisioterapis kebanyakan, baik itu mahasiswa dari D3 sampai dengan profesi atau fisioterapis praktisi maupun akademisi. Oh gitu, baik, berarti nanti kedepannya akan menyasar juga ke masyarakat umum gitu ya? Ya, insya Allah. Oke, baik. Mau nanya dong Mbak, apakah ini berkorelasi dengan IVI gitu? Apakah ada komando dari IVI juga atau memang independen gitu dari teman-teman Visionesia? Ini sih independen sih dari teman-teman Visionesia, nggak ada hubungannya dengan IVI ataupun organisasi lain, nggak ada. Memang gitu. Murni dari tim Visionesia sendiri. Oke, berarti bentuknya ini apakah teman-teman teman-teman sejawat aja atau dibentuk memang organisasi atau gimana sih Mbak? Gimana ya, kita bukan organisasi ya sebenarnya. Ya, kita mengatakan kita ini tim gitu, tim yang terdiri dari orang-orang yang memang memiliki visi dan misi yang sama gitu, dan memang memiliki tujuan yang sama, begitu sih. Kita bukan kayak bikin organisasi atau apapun, bukan begitu ya. Emang kita satu tim, kita nggak ada sih kata-kata kayak ownernya siapa, foundernya siapa. Ya ini tim, kita yang ngelakuin, kita yang melaksanakan. Oke, menarik sekali. That's why teman-teman Visionesia ini sangat misterius keberadaannya ya. Orang-orang di baliknya siapa aja kita nggak ada yang tahu. Begitu kan Pak Suryo ya? Iya benar. Sampai sekarang juga kita masih belum tahu sebenarnya beliau ini ya, ibu-ibu atau bapak-bapak atau mas-mas atau bapak. jadi kita ya sih kalau lihat dari postingannya ataupun konten-kontennya sepertinya masih di usia 25 sampai 35 mungkin ya. Ini segmentasinya mungkin seperti itu. Masih milenial. Iya benar, milenial. Menurut saya sih oke. Jadi yang tadi saya bilang di awal bahwa memang segmentasi yang dipilih itu tepat sehingga diterima. Jadi sepertinya banyak sekali keresahan yang dirasakan oleh teman-teman mahasiswa khususnya itu seperti diwakili oleh Visionesia. Jadi melihat postingannya itu ya ini aku gitu, ini aku dan ini aku alami sebenarnya. Jadi makanya makin banyak orang yang bergabung di sana dalam artian follow di Visionesia karena merasa dia ya ini sangat dekat dengan sangat dekat dengan mereka, dan itu menurut saya sih penting ya Mbak Fantina ya. Jadi pentingnya apa? Jadi pentingnya adalah di mana banyak sekali konten-konten sekarang yang sifatnya akademik banget ya, artinya full akademik, bahas tentang materi-materi yang cukup berat dan juga mungkin mahasiswa sudah lelah di kampus juga di drill dengan masalah-masalah atau dengan materi-materi yang cukup berat, sehingga mereka mencari pelarian yang bikin mereka fun dan muncullah Visionesia. Jadi memang menurutku sangat cerdas dan cerdik para founders dari Visionesia. Kita applause lah. Jadi ini memang hal yang menurutku dibutuhkan lah untuk penyegaran teman-teman mahasiswa. Nah, pertanyaanku gini sih, Pak. Sebelumnya Visionesia tahu nggak sih Physio Evidence sebelumnya? Jangan-jangan nggak tahu tentang Physio Evidence. Kalau tahu seperti apa, coba kita tes Fontina. Jadi khawatirnya dia ini siapa nih? Karena kan jauh nih, followers kita jauh. Jadi followersnya Visionesia sudah hampir menyentuh angka 10.000. Sedangkan kita masih mau merangkak ke 4.000. Jadi ini kalau levelnya, kastanya kalau
media sosial kita masih di bawahnya Visionesia nih. Okay. Gimana, tahu nggak Mbak Visionesia kita siapa atau visual evidence itu apa? Pernah dengar atau tidak? Tahu dong, saya aja pernah ikut programnya Visual Evidence. Wah, terima kasih. Oke. Menarik. Siapa sih yang nggak tahu Visual Evidence? Saya rasa sih semua sejawat fisioterapi pasti tahu Visual Evidence itu apa. Oke, ini nggak settingan ya teman-teman pendengarnya. Jadi ini nggak settingan. Jadi kita nggak setting di awal. Ya benar ya Mbak Visionesia. Jadi kita nggak setting di awal. Kita nanya seperti ini memang nggak settingan. Ini bukan iklan. Jadi ini benar. Ya itu cukup sebuah kehormatan ya Valentina. Jadi ternyata foundersnya atau adminnya di Visionesia itu juga tahu kita, ya secara kita masih muda dibandingkan di Visionesia. Yang kedua ternyata pernah ikut course kita juga nih. Oke, ini ya terima kasih banyak atas apresiasinya. Iya dong, Visionesia juga keren ya, Visual Evidence juga keren kok, dan juga emang bermanfaat banget gitu. Jadi kalian yang dengarkan ini ikut Visual Evidence ya. Terima kasih. Pinter banget ya, pinter emang kocaknya udah kelihatan ya Valentina ya. Iya. Kocaknya emang ya kita sadar bahwa ya inilah ternyata ini di balik layar dari Visionesia. Jadi jangan heran kalau isinya kocak-kocak gitu ya, Visionesia. Relate dengan postingan-postingannya gitu. Bener, oke, menarik. Okay. Silakan Valentina. Mbak, ini ada satu hal yang masih saya penasaran nih, apakah di podcast ini Mbak bakal ngasih tahu kita pendengar siapa sebenarnya admin di balik Visionesia? Terus kenapa sih alasannya, kenapa nggak pengen dibuka tuh, kenapa gitu? Gitu ya. Jadi begini sih sebenarnya, admin dari Visionesia ini merupakan pencetus awal dari terbentuknya Visionesia gitu. Dan ya beliau juga merupakan seorang fisioterapi senior sebenarnya. Dia merupakan seorang fisioterapi senior. Kalau kalian tanya tempatnya di mana ya, dia kemana-mana. Wow. Ya, jadi emang kita nggak menyebutkan dia stay-nya di mana dan gimana gitu. Tapi selama pandemi ya dia sering di rumah kok. Nah, terus dia ya kebetulan beliau memang banyak fansnya juga ya. Apalagi di grup di Instagramnya Visionesia kan juga banyak banget nih yang kepo gitu, adminnya siapa sih adminnya, kayak gitu. Di DM juga sering banget yang DM admin gitu. Seperti itu gitu sebenarnya. Cuman ya emang ya saya nggak mungkin kalau beliau emang orang yang menarik, dan kami pun membebaskan netizen untuk terus menduga-duga gitu, siapa sih admin ini sebenarnya gitu. Tapi saya pribadi, saya juga akan tetap menjaga privasi dari si admin itu, dan saya tidak akan membuka identitasnya seperti apa. Karena ya bagi saya juga si admin ini juga merupakan harta karun bagi kami. Wow, oke. Wah, sangat misterius sekali memang teman-teman Visionesia ini. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita masih tetap bisa dapat informasinya. Mantep sekali gitu ya Pak ya, informasi dari postingan-postingan di Visionesia, dari YouTube-nya gitu-gitu. Oke Pak Suryo, ada pertanyaan lagi? Ya, jujur sih ini ya, di forum ini nih sekalian saya ngomong nih, buat teman-teman, jujur kita kesel sih, antara kutip ya, kesel sama si admin ini yang membuat santero mahasiswa fisioterapis ini penasaran. Tapi ya benar kata Mbak Visionesia-nya bahwa ini adalah harta karun ya. Jadi ini harta karun mereka, emang sengaja mereka bukan sembunyikan ya, artinya emang mereka ya ginilah, ini terkait dengan marketing kali ya, pemasaran dan sebagainya. Ini ya pemasaran yang memang ya akhirnya emang terbukti dan itu berhasil menarik perhatian. Jadi kan banyak yang berekspektasi nih. Jadi mereka berimajinasi sendiri-sendiri. Ini jujur, saya pernah ketemu dengan beberapa mahasiswa yang cukup fans berat ya, artinya fans garis kerasnya Visionesia nih. Jadi mereka punya perspektif berbeda-beda Mbak Valentina terkait dengan siapa adminnya Visionesia. Jadi kalau misalnya ada ini true story. Jadi saya nanya sama mahasiswa satu, dia nanya sama saya, Pak ikut Visionesia Pak?
oh ya bagus saya bilang kan. Kalau saya rasa Pak ya, adminnya itu pasti udah ini cowok gitu deh kan. Lalu ini pasti lulusan luar negeri, lalu dia udah gini, dia punya ekspektasi seperti itu. Nah, nanti kalau tanya satu lagi, dia bilang cewek. Jadi tuh mereka mengimajinasikan sendiri siapa si admin ini, sehingga mereka ya dekat secara psikis mungkin. Jadi secara psikologis membuat sengaja penikmat Visionesia tuh membayangkan dan mengimajinasikan sendiri siapakah sosok di balik Visionesia itu. Itu menarik sih. Ini sama halnya fenomena ini gini. Mungkin anak-anak tahun 90-an ya, seperti saya ini yang awal 90-an. Dulu kita di zaman SMP itu ada di zaman SMP kita tuh ada yang namanya lagi boom banget tentang radio, Paulina. Iya. Kita belum punya IG satu kan? Kita belum punya IG, kita belum punya media sosial, Facebook juga baru internet tahun 2005 baru masuk. Jadi di zaman itu kita berkabar, kita menyapa tuh di radio. Nah, favorit kami itu adalah penyiarnya. Penyiar tuh memang sosok yang kita imajinasikan sesuai dengan imajinasi kita. Ya ampun, siapa sih di balik layar ini, siapa sebenarnya ini? Kayak orang akan berimajinasi ya. Mereka melebarkan imajinasinya sendiri tentang itu. Jadi itu yang membuat kita mau dengar radio itu, karena kita tahu kita ngefans sama kontennya, tanpa kita tahu siapa orang di balik layar itu misterius sih. ini dilakukan oleh Visionesia ini ini S3 marketing sepertinya nih. Di balik layar Visionesia. Iya betul. Jadi emang ini ya, Fauntina juga pasti masih mikir kan, ini siapa? Saya juga termasuk yang masuk dalam arus itu loh. saya juga salah satu orang yang masuk dalam arus itu, memikirkan siapakah sosok beliau ini, bapak-bapak, ibu-ibu, mas, mbak, atau ini sosoknya siapa sebenarnya di balik ini. Jadi kita memang memikirkan hal itu. Tapi ya sekali lagi saya hanya bisa bilang selamatlah untuk Visionesia telah membuat kami penasaran antero Indonesia. Iya betul. Meme-nya. Maksudnya menarik. Oke. Aku mau tanya di Oh iya boleh. Ya saya mau tanya, boleh ya? Oke. Iya, Pak. Ini habis ini Fauntina lagi nih. Saya mau tanya untuk yang Visionesia ya. Kira-kira konsepnya apa sih? Konsepnya atau kontennya apa yang coba dibawa oleh Visionesia ini? Jadi kalau di Visio Evidence kan kita konsep kita terpapar tuh, artinya kita punya kelas online, kita juga nanti punya podcast, kita juga punya YouTube, tatap muka, artinya virtual tour, kita juga nanti punya review artikel, kita kan punya beberapa konten. Nah, kalau kita tanya di Visionesia, kira-kira apa nih konten-konten apa saja yang memang disiapkan oleh tim Visionesia dalam, artinya kan pasti ingin berkembang ya Visionesia. Kira-kira apa konten-konten yang disiapkan? Jadi teman-teman yang mendengarkan biar penasaran nih, ternyata Visionesia udah menyiapkan sebuah konten yang akan meledak sebentar lagi. Itu gimana Mbak Visionesia? Ya seperti kemisteriusan dari si adminnya. Jadi siapkanlah kalian untuk hal-hal baru yang pasti bakalan terus kita improve seperti itu. Jadi emang kita sendiri juga selain punya Instagram account Visionesia, kita juga ada baru bikin kan channel YouTube dari Visionesia sendiri gitu. Dan tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan suatu pembaruan lagi, hal-hal yang baru lagi, yang pastinya akan memberikan penyegaran juga, inovasi-inovasi yang baru begitu. Dan seperti yang kita lihat sendiri di Instagram account kan juga yang kita share bukan cuma terkait isu-isu terkini seputar fisioterapis yang formal, baik itu akademik dan lain sebagainya, tapi juga kita membahas ada humornya juga, kemudian konflik-konflik juga gitu, kemudian kita juga ada yang terkait dengan jurnal juga seperti itu. Jadi memang kita ingin memberikan sesuatu yang bisa merangkul baik itu dari fisioterapis yang senior maupun yang masih mahasiswa, maupun yang akademisi maupun yang praktisi seperti itu. Jadi
ya kembali lagi ya, tetap misterius ya, kira-kira apa kontennya. Tetap itu Jadi, kuncinya. wah ini memang Visionesia the best sih untuk masalah marketing. Misterius platform. Jadi emang ini the best sih konten. Ini kita mungkin nanti akan kasih apa namanya clickbaitnya nih ya. Clickbaitnya kemisteriusan Visionesia gitu ya. Oke, boleh. Oke. Dan sebenarnya kan kemarin ini toh ini pertanyaan lagi nih aku nih. Jadi pasti kan dalam pembuatan sebuah komunitas ya, ataupun apapun itu, termasuk Visionesia, pasti punya mimpi dengan segala pencapaian yang telah dilakukan ya. Followers dari 8.000, lalu juga telah menarik banyak sekali mahasiswa fisioterapis yang antusias dengan konten-kontennya Visionesia. Kira-kira ada tidak mimpi yang masih belum tercapai dari awal pembentukan ini? mimpi yang belum tercapai ya. Kalau soal mimpi yang belum tercapai ya, memang yang sangat jelas kita masih belum bisa memberikan edukasi yang luas sampai ke lapisan masyarakat ya. Cuman memang ya alhamdulillah dari orang-orang dari sobat Visionesia sendiri itu ternyata dari DM-nya itu juga ternyata bukan cuma fisioterapis saja, ternyata masyarakat umum pun juga nyasar ke DM kita gitu. Banyak yang tanya juga, ada nggak kliniknya gitu, ada nggak ini prakteknya seperti itu. Jadi emang salah satu mimpi yang masih belum kita capai adalah bagaimana kita bisa menjadi media informatif yang nggak cuma untuk kalangan fisioterapis, tapi juga ke masyarakat juga gitu. Karena kita juga pengen masyarakat tahu sebenarnya peran fisioterapis itu apa. Tuh. Oke, menarik sekali impian-impian. Semoga tercapai ya, Mbak Visionesia dan teman-teman Visionesia. Mbak, pertanyaan saya nih Mbak, setahu saya kemarin kan yang untuk YouTube-nya itu teman-teman dari Bali bukan sih? Terus setahu saya juga ada tim yang di Jawa Tengah. Nah ini nih teman-teman Visionesia memang buka cabang atau bagaimana? Jadi gini sebenarnya, kita kan ada tim kan, tim Visionesia ini memang ada di Jakarta ada, di Jawa Tengah ada. Saya kan di Jawa Tengah. Terus yang di Bali kemarin juga ada, teman kita yang Gita Dewi itu. Terus habis itu di Surabaya juga ada gitu. Nah ini juga terkait dengan hal yang mau dicetuskan, yang hal-hal yang baru yang akan dikerjakan oleh Visionesia gitu. Karena kita juga punya proyek yang rencananya nggak cuma kita kerjakan di satu tempat seperti itu, insya Allah ke depannya. Oke, keren sekali. Berarti itu tadi ya, satu-satunya tim Visionesia yang dibuka adalah Mbak Gita Dewi dari Bali. Ya, betul sekali. Oke, boleh. Oke Mbak, mungkin pertanyaan terakhir dari saya kali ya sebelum kita menutup. Kedepannya Visionesia akan seperti apa nih? Akan membuka platform-platform yang lain? Maksudnya di website juga kah? Atau bagaimana? Terus apa ya? Mungkin pesan-pesan ya untuk teman-teman pembaca dari platformnya Visionesia seperti apa? Jadi emang insya Allah kita bakalan melakukan terobosan-terobosan yang baru pastinya, memberikan penyegaran-penyegaran yang baru tentunya seperti itu. Dan harapan kita juga sih, memang kita nggak mematok muluk-muluk gitu loh. Maksudnya kita nggak mematok yang kita harus bagus, harus yang terbaik, harus yang bagaimana. Kita nggak ada seperti itu. Jadi memang kita berfokus pada progres kita. Yang penting kita menjadi lebih baik, dan yang paling penting adalah kita nggak akan sampai tenggelam gitu. Jadi apapun yang terjadi, insya Allah kita bakal tetap konsisten untuk memberikan informasi, menjadi media informatif gitu. Kemudian kita juga bakal rajin-rajin memberikan posting, kemudian memberikan terobosan-terobosan terbaru gitu. Karena belajar dari akun-akun yang lain ataupun berbagai media online yang lain, mereka kebanyakan booming di awal, kemudian lama-lama tenggelam, surut semangatnya seperti itu. Insya Allah kita nggak akan seperti itu. Kita akan berusaha untuk mempertahankan usaha dan juga konsistensi. Itu. Oke, menarik sekali.
Dan ya itu tadi bincang-bincang kita dengan tim Visionesia yang sampai saat ini, sampai detik ini belum mau menceritakan atau membuka identitas tim-tim di belakangnya. Dari kita Visio Evidence, semoga teman-teman Visionesia sehat selalu, tetap sukses begitu. Dan terima kasih untuk Mbak untuk Mbak Visionesia yang sudah mau bergabung dengan kami. Terima kasih juga Pak Suryo, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang mendengarkan. See you on the next one. Bye. Wassalamualaikum.